Ya, teman-teman, di video sebelumnya kita ngomong tentang supernormal stimuli dan bagaimana industri makanan menggunakan pemrosesan sehingga kita pengen lagi kayak kita makan keripik gitu ya. Kita makan keripik itu nggak cukup cuman satu, pasti lagi terus akhirnya satu kantong habis. Tapi kalau kita makan timun nggak mungkin satu kantong habis gitu kan. Makan timun satu aja udah cukup, karena apa? Karena rasanya ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau misalkan makanannya udah diproses, rasanya sudah dibikin supernormal stimuli. Nah, itu yang membuat kita itu jadi overweight atau kelebihan berat badan ya. Nah, kaitannya adalah ini, second law of behavior change atau hukum kedua itu membuat menjadi menarik. Kalau misalkan yang kita lakukan, habit yang kita lakukan itu ya tidak menarik, maka kita akan tidak bisa membuatnya menjadi habit. The more attractive an opportunity, atau ketika sebuah peluang itu jadi lebih menarik, maka bisa menjadi lebih besar menjadi habit gitu. Ya, jadi ini dia ngomongin tentang kehidupan kita gitu ya. Kehidupan kita misalkan mannequin itu dibikin pahanya sama bagian dadanya gitu lebih bagus daripada aslinya untuk bisa menjual baju. Terus sosial media ngasih likes, ngasih komen itu lebih banyak daripada kita ada di rumah atau di kantor, sehingga kita lebih betah di sosmed daripada di dunia normal. Itu karena itu. Terus ini dibilang tentang online pornografi gitu. Dia motong-motong adegan-adegan yang sebenarnya kalau di dunia nyata itu nggak akan mungkin terjadi gitu. Terus iklan-iklan juga sama gitu, ada lightingnya, ada makeupnya, ada editnya. Jadi orang-orang modelnya itu bahkan nggak mirip kayak orang di dunia nyata gitu. Nah, ini namanya supernormal stimuli gitu. Jadi mereka melebih-lebihkan untuk bisa menarik kita gitu, biar kita tambah terbuai, tambah terpaku gitu. Nah, jadi di buku ini dia ngomongin tentang itu, serem juga ya ngomongin kayak gitu ya. Jadi kita selama ini dirangsang untuk lebih dan lebih lagi di dalam makanan dan juga di dalam hal-hal yang lain gitu. Nah, ini dia ngomongin tentang, James Clear ngomongin tentang dopamine driven. Dopamine driven itu adalah zat itu, dopamin itu adalah zat yang membuat kita itu merasakan sebuah kenikmatan. Di sini dia cerita. Nah, ini aku langsung aja ke dopamine spike ya. Dopamine spike itu seperti ini. Oh ya. Nah, jadi kalau kita belum pernah punya kecanduan apa-apa, itu ini ketika ada petunjuk, terus kita memberikan respon setelah mendapatkan rewardnya. Nah, ini dopaminnya di sini gitu. Tapi ketika kita udah pernah ngerasain, maka ketika kita ingin, itu udah muncul dopaminnya di sini. Dan ketika ingin tapi nggak tercapai, maka kita akan mengalami kekecewaan di sini. Atau ketika kita ingin dan kemudian nggak kecapai, tapi kemudian telat, terus baru dicapai, nah ini dopaminnya di sini. Nah, ini nanti akan bakal ngomong, oh ya, ayo bikin lagi kayak gitu, ayo jadikan itu habit gitu. Nah, ini tentang dopamin spike. Oke, apa kaitannya dopamin spike ini dengan habit kita? Kita akan lanjut ke video selanjutnya.